tentang kawasan agribisnis. Kawasan agribisnis sendiri adalah kawasan yang wilayahnya fokus pada kegiatan yang menghubungkan sektor pertanian dengan industri pengolahan, industri distribusi dan pemasaran hasil pertanian. Di kawasan ini berbagai kegiatan, mulai dari produksi hingga pemrosesan dan pemasaran produk pertanian, dilakukan secara terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Salah satu contoh dari pengembangan kawasan agribisnis ini yang dilakukan oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu 3-4 tahun mendatang dengan mencetak luas lahan panen hingga 4 juta hektar di akhir masa jabatannya. Swasembada pangan adalah sejauh mana sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi dalam negeri. Dengan kata lain, Bapak Prabowo berusaha untuk mengurangi impor dari luar negeri dan lebih mengandalkan produksi dari dalam negeri, yang mana hal ini merupakan hal yang sangat baik karena Indonesia akhir-akhir ini terlalu mengandalkan impor dari luar negeri. Guru Besar Bidang Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM, Profesor Subedjo, SPMP, PhD juga turut angkat bicara tentang berita ini. Bapak Subedjo menuturkan untuk mencapai target swasembada pangan tidaklah mudah karena membutuhkan kebijakan yang tepat untuk mendukung program tersebut. Mengingat sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan justru menghadapi banyak tantangan. Menurut Bapak Subedjo, untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah harus memiliki kebijakan dan program yang terintegrasi, mulai dari ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi, yang melibatkan berbagai lembaga dan kementerian di tingkat pusat dan daerah. Yang berikutnya ialah manfaat-manfaat pada kawasan agribisnis. Pada kawasan agribisnis ini memiliki beberapa manfaat, baik bagi masyarakat, ekonomi, maupun lingkungan. Berikut penjelasannya. Yang pertama ialah meningkatkan produktivitas pertanian. Kawasan agribisnis memungkinkan penggunaan teknologi dan praktik budidaya modern sehingga meningkatkan hasil panen dan efisiensi produksi. Yang kedua ialah meningkatkan pendapatan petani. Dengan hasil panen yang lebih tinggi dan biaya produksi yang lebih rendah, petani dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik. Yang ketiga ialah menciptakan lapangan kerja. Kawasan agribisnis membutuhkan tenaga kerja dalam berbagai bidang, mulai dari budidaya, pengolahan, pemasaran, hingga logistik. Selanjutnya saya akan membahas contoh kasus yang menunjukkan manfaat kawasan agribisnis. Kasus ini terjadi pada kawasan agribisnis hortikultura di Lembang, Jawa Barat. Jadi kawasan ini menerapkan teknologi budidaya modern seperti sistem irigasi tetes dan penggunaan pupuk organik yang meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Selain itu, adanya industri pengolahan dan pemasaran di kawasan tersebut memungkinkan petani menjual hasil panen dengan harga yang lebih tinggi. Manfaat yang didapat dari situ ialah meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah produk hortikultura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Wulandari dengan NIM 2410241014. Di sini saya ingin melanjutkan materi mengenai kawasan agribisnis. Nah, jadi yang saya bahas di sini itu tentang ruang lingkup kawasan agribisnis. Ruang lingkup kawasan agribisnis adalah kawasan yang memiliki potensi pertanian sehingga layak dikelola, dikembangkan, berorientasi di lingkungan. Ruang lingkup kawasan agribisnis cukup luas dan mencakup berbagai aspek, mulai dari hulur hingga hilir. Nah, jadi di sini tuh ruang lingkup kawasan agribisnis itu ada hulu, yaitu pertanian. Jadi produksi pertanian ini mencakup aktivitas pertanian seperti penanaman tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Semua aktivitas ini menghasilkan bahan baku yang akan diproses lebih lanjut. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya alam. Nah, pengelolaan tanah, air, dan sumber daya lainnya itu untuk mendukung kegiatan pertanian berkelanjutan dan efisien.
Yang ketiga itu ada inovasi teknologi pertanian, yaitu penggunaan teknologi dalam bidang pertanian seperti memanfaatkan mesin pertanian, bioteknologi, dan teknik budaya dan efisien. Nah, jadi di poin kedua itu ada pengelolaan dan industri itu proses hilirnya. Seperti di poin satunya itu pengolahan hasil pertanian, mengelola bahan baku pertanian menjadi produk jadi atau setengah jadi. Jadi ini bisa meliputi pengelolaan pangan, misalnya itu tepung, minyak, atau produk makanan olahan, hingga produk non pangan itu seperti tekstil atau bahan bangunan. Nah, yang kedua itu ada industri agro, melibatkan perusahaan yang memproduksi barang-barang yang mendukung sektor pertanian seperti pupuk, pestisida, alat pertanian, dan lain-lain. Penerapan teknologi dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisien dan kualitas dalam pengelolaan produk pertanian, termasuk teknologi pengawetan dan kemasan. Nah, jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan, kemungkinan bisa dilanjut oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Materi tentang ruang lingkup kawasan agribisnis. Yang pertama yaitu rantai pasok agribisnis. Yang maksud dengan rantai pasok agribisnis adalah proses distribusi produk pertanian dari produsen ke konsumen, baik itu melalui pasar lokal, nasional ataupun pasar internasional, yang melibatkan berbagai pihak, pedagang, pengumpul, distributor, hingga pengejar. Yang kedua yaitu pemasaran agribisnis, yang merupakan strategi untuk memasarkan produk pertanian, termasuk identifikasi pasar, yang mana seperti sasaran, periklanan, dan pengembangan merek produk. Yang ketiga, logistik, yaitu tempat pengolahan, transportasi, dan penyimpanan produk pertanian yang efisien untuk menjaga kesegaran dan mengurangi kerugian. Baik, sini saya juga akan menjelaskan tentang pengembangan kawasan agribisnis, khususnya kawasan perkebunan. Yang mana kawasan perkebunan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan daya saing komoditas perkebunan. Model pengembangannya sangat beragam, tergantung pada sumber daya yang tersedia. Tujuan pembangunan dan skala usaha yang terlibat berikut adalah beberapa model pengembangan kawasan agribisnis di sektor perkebunan yang dapat diterapkan. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang Agroteknoprak. Agroteknoprak merupakan kawasan yang mengintegrasikan aktivitas pertanian dengan teknologi dan inovasi dan pengembangan agribisnis. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian dengan memanfaatkan teknologi pertanian terbaru, penelitian di pengembangan produk. Agroteknoprak berperan sebagai pusat inovasi yang menghubungkan antara dunia penelitian, pendidikan, dan industri dengan masyarakat, petani, atau pelaku agribisnis. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.